Makalah yang ketujuh itu bersumber dari Nabi Daud sebagai seorang nabi dan rasul alaihi salam. Apa kata Nabi Daud? Qala uhiya fil zabur. Nabi Daud bersabda, uhiya telah diwahyukan kepadaku, maksudnya seperti itu, fil zaburi, di dalam kitab Zabur. Di dalam kitab Zaburnya Nabi Daud diwahyukan bahwa kitabun unzila alaihi. Wahua, dan adapun yang namanya kitab Zabur itu kitabun, suatu kitab, unzila fihi, yang telah diturunkan atasnya, atas Nabi Daud alaihissalam. Apa kata Nabi Daud mengutip daripada firman Allah yang terdapat dalam kitab Zabur? Hakun alal aqil ay wajibun alaihi an la yastadila illa bisalasin minal khisol. Hakun alal aqil, menetapkan akan suatu hak terhadap orang yang punya akal, orang yang berakal. Yang tidak punya akal nggak usah, yang punya akal aja. Sebab digabungkan nih kata-kata hakun, hanya hak dan penetapan yang ditujukan alal aqili, terhadap orang yang punya akal, orang yang berakal. Maka ditafsirkan itu ay wajibun alaihi, yaitu wajib terhadap orang yang berakal. Wajib ngapain? An la yastaghila illa bisalas. Allah yastaghila, untuk tidak sibuk pria. Untuk tidak menyibukkan diri. Jangan menyibukkan diri. Kata Zabur seperti itu dalam firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud. Jangan kamu sibuk. Nah, di sini adalah hukumnya umum untuk siapa saja. Orang-orang yang menyembah Allah dan dia merasa punya akal. Memang kalau kita Zabur itu lebih ekstrim ketika memerintahkan suatu perkara. Makanya katakan an la yastaghila, jangan coba-coba kamu sibuk. Boleh kamu sibuk, boleh, illa bisalasin, kecuali 3 perkara yang kau lakukan, kau jalankan sebagai suatu kesibukan. Kalau kamu berakal. Begitu tuh kata Zabur dalam kitab Zabur. Illa bisalasin minal khisal, kecuali kamu sibuk atas 3 macam perkara. Illa bisalasin, kecuali 3 macam. Ain minal khisali, yaitu daripada pembagian macam 3 tersebut. Apa yang boleh kita sibuk di dalam mengarungi hidup dan kehidupan dunia ini? Yang pertama adalah tazawwudun liman. Tazawwud, cari bekal yang banyak. Liman, untuk pulang ke negeri akhirat. Liman, untuk kembali. Sibukkan itu, menyibukkan, mempersiapkan diri untuk pulang ke negeri asal dengan cara apa? Aili akhiratihi, yaitu pulang ke negeri akhirat dengan cara biada'il a'mal sholihati, dengan cara melaksanakan, mengerjakan al-a'mal sholihati, amal-amal yang paling soleh. A'mal sholihati pakai tamar muntoh, bukan al-a'mal sholihati. Berarti amal-amal yang kau anggap paling soleh, paling baik. Artinya paling baik apa? Ketika kau beramal, lakukan amalmu itu yang terbaik. Mulai dari syaratnya, mulai dari rukunnya, mulai dari sunnah-sunnah. Terbaik. Kau sibuk itu, sibukkan dirimu dengan itu. Nah, satu itu, boleh kau sibuk. Dengan itu, yaitu kita mencari bekal yang terbaik untuk kita pulang. Pulang ke mana? Ke negeri asal. Negeri asal kita di mana? Akhirat. Karena disitulah negeri dan kehidupan sebenarnya. Atau itu ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Boleh kita sibuk. Yang kedua, wa mu'natun limasin, wa mu'natun, siap-siap membekali juga. Artinya mencari biaya.
pembiayaan. Bukan hanya bekal untuk akhirat saja, bukan. Karena kamu butuh bekal dalam rangka untuk menunjang amal solehmu, dalam rangka untuk kita kembali ke akhirat. Nah, wa muhnatun lima asin, kamu mempunyai suatu kecukupan pembiayaan lima asin untuk kehidupan. Penting hidup itu perlu butuh biaya. Semua langkah, detik, hidup, nafas, semua perlu biaya. Jangan sampai karena biaya hidup tidak ada, sehingga persiapan perbekalan kamu ke akhirat jadi terlantar. Ini adalah keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Nah, aikiyamu bi amri kifayatihi wa shomhi. Yaitu melaksanakan perkara-perkara yang mencukupinya. Sesuatu yang mencukupi dari kehidupan, tapi tidak berlebihan. Di sini katakan kifayatihi, cukup. Artinya kata kifayatihi berarti kita tidak membabi buta untuk mencari suatu kekayaan demi kebanggaan dunia. Tidak. Cukup sudah. Kenapa? Karena dunia tidak akan lama kita nikmati dan pasti kita tinggalkan. Karena setiap manusia mempunyai sifat wajib, yaitu mati. Manusia berani hidup, hidup. Pasti harus mati. Itulah sifat wajib bagi manusia. Harus mati. Tetapi kehidupan di dunia itu harus seimbang. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita menghadapi mati. Karena mati itulah jalan satu-satunya untuk masuk ke dunia yang akan kita kembali. Yaitu akhirat. Tidak mungkin kamu kembali ke akhirat tanpa pintu kematian. Nah, disitulah, oleh karena itu, menuju pintu mati, maka kita harus membekali kehidupan kita, membiayai kehidupan kita dengan cukup. Arti cukup di situ tidak berlebihan, tidak serakah. Kembali kepada qadar, takdir, penentuan Allah tentang rizki. Jangan kau minta rizki kepada aku, kata Allah kan seperti itu. Rizkimu telah aku takar, telah aku tentukan. Usahakan saja bagaimana kau mengikuti perintah aku dengan baik dan benar. Nanti ada keberkahan di sana dan ada ridhoku. Maka rezekimu akan berkah. Manfaat. Manfaat kebaikan dunia dan juga manfaat untuk bekal di akhirat. Itu seperti itu. Masalah rezeki ya. Kemudian apalagi wasaunihi, dan jaga tuh, pelihara. Maksudnya gimana? Jaga jangan sampai sesuatu yang kau jadikan satu pembiayaan, jaga jangan sampai ada sesuatu yang bersifat haram. Sebenarnya di Quran, di hadis sudah ada sempurna. Sudah sempurna ya. Tapi sejak zaman Nabi Daud itu telah dikumandangkan dalam konteks keagamaan, konteks teologi, konteks penyembahan, dan juga konteks tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dibicarakan sejak zaman 1000 tahun lebih sebelum Rasul Muhammad turunkan. Wa fi ibaratin, dan di dalam sebuah ibarah. Ibarah itu masalah sebuah konteks dari kitab yang berbeda atau dalam riwayat yang berbeda. Itu wa marommatin lima'asid, berbunyi marommatin lima'asid. Bukan mu'natan lima'asid, tapi marommah lima'asid. Nah, sama aja sih mananya. Bifatil mim dengan dibaca fathah mimnya, marommah. Warra dan juga ra dibaca fathah. Tasdidil mim dan dibaca tasdid mim. Marommah. Gitu ya. Bukan mu'nah, tapi marommah. Di riwayat lain, dalam redaksi kitab yang berbeda, dalam riwayat yang berbeda, dikatakan marommah. Marommah lima'as. Ada juga yang mengatakan mu'nah lima'as. Gitu ya. Aik islahihi, yaitu menjadikan bagus, berusaha bagus akan perbuatanku dalam kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga apa yang boleh kita sibuk? Wa tolabul lazati bihalalin, dan menuntut mencari
sesuatu yang kamu anggap nyaman. Watolabu menuntut, watolabu mencari, lazatin suatu keenakan, enak maksudnya aman dan nyaman. Dengan cara apa? Bihalalin dengan cara halal, jalannya halal, rezeki yang halal, pendapatan yang halal, pengeluaran yang halal. Itu tuntut tuh cari usaha. Talabu lazzatin bihalal. Tuntut cari rasa nyaman, rasa aman, rasa enak, rasa senang dengan dihalalin, dengan sebab sesuatu yang halal. Nggak ada sesuatu yang subhan, nggak ada sesuatu yang lagi haram. Fa inna kasbal halali wajibun. Karena hukum mencari sesuatu yang halal. Fa inna maka sesungguhnya kasbal halali mencari sesuatu yang halal. Itu wajibun, hukumnya wajib. Nah, antara yang halal dan yang haram itu jelas dan pasti. Wa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabiha. Yang halal jelas, yang haram jelas. Nah, di antara keduanya itu adalah sesuatu hal yang abu-abu, ya kan? Maka tinggalkan yang abu-abu. Jadi seperti itu. Fa inna man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus terhadap sesuatu yang subhat, maka dia menceburkan diri ke dalam hukum haram. Nah, ini yang sampai kita. Dak ma yuribuk ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang ragu, ambil sesuatu yang tidak ragu. Masalah-masalah keraguan ini haram, halal, haram. Tinggalin udah. Kenapa? Karena kita terjak. Itu berarti kita sudah menerjak sesuatu yang abstrak antara yang halal dan yang haram. Jika terjadi kumpul antara halal dan haram, maka yang terjadi adalah haram. Jastamatil haram wal halal, ghalabatil haram. Apabila terjadi kumpul antara dua sisi yang halal dan haram, maka menanglah yang haram. Nah, itu perlu kita kaji panjang seperti itu ya. Ini perlu hati-hati dalam hidup.